dari segala sesuatu. Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Kisah 9 ayat 34. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ketika seorang berada dalam keadaan sakit, kerinduan tertingginya adalah mengalami kesembuhan. Ia akan berusaha dengan berbagai cara untuk sembuh, bahkan rela mengorbankan apa saja demi mendapatkan kesembuhan itu. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, menjadi jawaban yang memberi jaminan bagi yang sakit, tetapi juga memberi dampak pertobatan bagi banyak orang. Setelah keadaan damai tercipta, pasca penganiayaan di masa para rasul, ayat 31, Petrus menggunakan waktu yang indah untuk berjalan keliling. Tujuannya tidak hanya untuk mengabarkan Injil, namun juga mengunjungi orang Kristen yang ada di Lida, serta mengajar dan menguatkan mereka. Pelayanan Petrus diwarnai dengan penyataan kuasa Allah melalui mujizatnya. Lihatlah bahwa demonstrasi kuasa Allah menjadi pintu masuk proklamasi Injil. 1. Eneas dalam keadaan sakit. Tempat yang dikisahkan oleh Lukas dalam kitab ini adalah Lida. Ini merupakan tempat dalam bahasa Ibrani disebut Lod, sebagai pusat perdagangan orang Yahudi. Petrus mengunjungi murid-murid Kristus di sana dan menyembuhkan seorang bernama Eneas. Nampaknya Eneas adalah salah satu dari orang-orang percaya yang ada dalam persekutuan itu. Ayat 33 mengatakan bahwa Eneas telah 8 tahun terkena penyakit lumpuh. Keadaannya sangat mengenaskan. Ia sakit lumpuh berat, dan mungkin lumpuh total, sehingga ia harus berbaring di tempat tidurnya. Orang lumpuh beberapa kali dijadikan contoh penyataan belas kasihan Tuhan bagi umatnya. Yesaya 33 ayat 23, 35 ayat 6, Yeremia 31 ayat 8. Eneas beroleh belas kasihan Tuhan untuk mengalami kesembuhan dan memberi dampak bagi pekabaran Injil. 2. Yesus Kristus menyembuhkan Eneas. Petrus melakukan pelayanan yang dipenuhi kuasa sebagai seorang murid Kristus. Perkataannya, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, menunjukkan bahwa Petrus menyadari bahwa dirinya hanyalah alat Tuhan yang dipenuhi wibawa ilahi, bahwa Yesuslah sang penyembuh itu. Ia bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi memberi kesembuhan rohani sebagai juru selamat. Fokus pelayanan Petrus adalah Yesus Kristus. Pertama, Petrus mencontoh bagaimana Yesus melakukan mujizat, ayat 34. Kedua, semua mujizat itu dilakukan dalam nama Yesus. Yesus Kristus menyembuhkan engkau, dan kuasa Yesus dinyatakan sehingga Eneas benar-benar sembuh. Seketika itu juga bangunlah orang itu, ayat 34. Ketiga, mujizat menjadi pintu pemberitaan Injil bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, ayat 35. 3. Dampak dari kesembuhan Eneas. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Tidak ada dasar bagi kita untuk berpikir bahwa setiap orang di negeri itu melihat mujizat itu secara langsung. Tetapi Lida adalah tempat yang strategis dalam jalur perdagangan, sehingga berita tentang kesembuhan ilahi dapat begitu cepat tersebar kepada semua penduduk. Yang luar biasa adalah respon dari semua penduduk yang telah melihat mujizat itu adalah berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat atau kesembuhan fisik bukanlah tujuan utama dari sebuah pelayanan, melainkan menjadi pintu bagi pemberitaan Injil yang membuahkan pertobatan. Demonstrasi kuasa Allah adalah pintu proklamasi Injil. Sahabat Iktus, sakit penyakit dapat menimpa siapa saja dalam berbagai usia, tingkat ekonomi, tanpa batas kalangan tertentu, termasuk dapat menimpa kita sebagai orang percaya. Yesus sangat memahami bahwa setiap orang yang sakit merindukan kesembuhan.
Karena itu ia datang melalui kehadiran hamba-Nya dan mengerjakan kesembuhan. Seringkali kepercayaan saya kepada Yesus melemah ketika saya berada dalam keadaan sakit. Padahal seharusnya tidak boleh demikian, karena kasih dan kuasa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus masih terjadi. Ia menyembuhkan saya agar orang di sekitar saya dapat melihat Tuhan dan berbalik kepadanya dalam pertobatan sejati. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sedang berada dalam keadaan lemah dan menantikan kesembuhan dari Yesus Kristus? Hal apa yang seringkali membuat saya kurang mempercayai bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan? Sudahkah saya memahami bahwa mujizat bukan tujuan utama, melainkan Ia menginginkan orang berbalik kepadanya? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya telah memiliki kepastian keselamatan di dalam Engkau. Saat saya sedang berada dalam keadaan lemah, bawalah saya untuk mempercayai bahwa Yesus sanggup menyembuhkan saya. Bahkan terlebih lagi, pertajam kerinduan saya, bukan hanya agar saya mengalami kesembuhan secara fisik, tetapi melaluinya saya bertumbuh dan orang lain dapat menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Demonstrasi kuasa Allah mendahului proklamasi Injil. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.